Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvina Nur Aziza. Saya dari kelas 2A, Prodi Hukum, Universitas PGRI Madiun. Di sini, saya akan menampilkan sebuah cuplikan video yang bertema tentang memakmurkan masjid sebagai pilar peradaban Islam. Jangan lupa ditonton. Pada video kali ini saya berada di Masjid An-Nada yang berdiri di Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro. Masjid ini berdiri di atas lahan 2,9 hektar dan dijadikan ikon baru wisata di kawasan barat Bojonegoro, perbatasan Ngawi, yang baru dibuka 27 Desember 2024. Meskipun belum diresmikan, masjid yang berlantai marmer yang berkonsep Jawa dan Timur Tengah ini sudah didatangi ribuan umat muslim untuk beribadah sholat, mengaji, ataupun hanya sekedar berfoto-foto. Setiap ornamen bangunan yang ada di kompleks masjid ini semua memiliki makna dan filosofinya yang sesuai dengan konsep yang telah direncanakan. Masjid ini diilhami dari bintang dan bulan sabit yang sudah melekat dalam nafas yang kental keislaman. Perpaduan garis lengkung karakter bulan berpadu dengan garis zigzag dari karakter bintang sehingga menimbulkan suatu gerak dinamis dan terkesan berani. Diiringi aliran dan gemericik air serta perpaduan taman yang anggun membuat kesempurnaan konsep masjid ini. Karena masjid ini dibangun di Bojonegoro, maka timbul warna masjid perpaduan dilebur dari klasik Timur Tengah dengan klasik Jawa, yaitu Aljaferia, Andalusia, dan Gebyok Jawa, menjadi warna dan corak tersendiri. Ditambah bentuknya yang unik, masjid ini berbentuk bulat dan jarang orang berani mendesain perpaduan antara bulat dan zigzag di lokasi yang berbukit ekstrim. Sementara filosofi masjid ini adalah orang-orang terpilih atau derajat yang tinggi, karena itu ruangan tersebut hanya bisa diisi maksimal 99 jamaah, anjuran air bersuci dibuat 99, dan ruangan parkir di masjid tersebut dibuat hanya bisa menampung 99 mobil, yang bermakna Asmaul Husna. Bulan yang mudar memiliki cahaya lembut yang teduh terkesan merangkul para jamaah yang hadir. Sedangkan gemericik dan semburan air yang ada menandakan sumber kehidupan yang dinamis dan membuat sejuk. Adapun perpaduan taman yang membuat kaya oksigen dan keindahan secara visual alami membuat orang lebih khusyuk dan tidak mengantuk dalam beribadah. Masjid ini dibuat 3 level, yaitu level pertama iman, level kedua Islam, level ketiga ihsan. Menuju masjid ini harus melewati 5 kelompok trap. Pertama 2 trap, kedua 4, yang ketiga 4, yang keempat 3, yang kelima 4. Trap ini menggambarkan 17 rakaat dalam satu hari, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam halaman selasar menuju masjid utama ada 9 pancuran air keliling yang menggambarkan Wali Songo. Dikuatkan dengan masjid utama memiliki 9 tiang yang menggambarkan Songo Galuh atau motor Islam utama masuknya ke Jawa yang dibawa 9 wali. Pintu masuk areal masjid dan pintu utama masjid berjumlah 4 menunjukkan mazhab yang dianut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Dikuatkan juga dengan kubah utama yang diapit 4 kubah anak yang menyimpulkan bergabungnya 4 mazhab menjadi satu walaupun ada perbedaan. Ada 5 kubah utama di Masjid An-Nada, yakni menggambarkan rukun Islam. 4 kubah di masjid utama menggambarkan 4 mazhab. Kubah selasar berjumlah 25 menggambarkan Nabi dan Rasulnya yang diimani Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di depan gerbang selasar yang kubahnya dibuat sengaja berbeda, yaitu menggambarkan keagungan Nabi Muhammad SAW dari 25 Nabi dan Rasul yang ada. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Kisah surat At-Taubah ayat 18. Ayat ini menunjukkan bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol supremasi hukum
dan ketaatan kepada aturan ilahi. Masjid ini menjadi pusat pembinaan hukum syariah, tempat diajarkan keadilan, zakat atau sistem distribusi harta, dan tanggung jawab sosial. Orang yang memakmurkan masjid dihubungkan dengan orang yang taat pada hukum Allah dan sebuah gambaran ideal tentang warga negara dalam sistem hukum Islam. Dan barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya kontribusi terhadap lembaga keagamaan, termasuk dari segi pembangunan dan pemeliharaan institusi hukum dan lab Islam. Dari perspektif hukum, membangun masjid berarti membangun infrastruktur sosial yang menopang hukum Islam. Masjid pada zaman Nabi berfungsi sebagai tempat pengadilan, tempat musyawarah, penyelesaian sengketa, dan legislatif awal. Ini menjadi model integrasi hukum dan agama dalam satu institusi. Hubungan masjid dan hukum dalam sejarah Islam. Di masa Rasulullah SAW, Masjid Nabawi di Madinah menjadi pusat pengadilan atau qadha, menjadi syuriah, legislasi dan kebijakan publik, pendidikan hukum Islam. Maka dari itu, masjid adalah lembaga multifungsi dalam sistem hukum klasik, tempat ibadah, edukasi, legislasi, dan yudikatif. Refleksi untuk mahasiswa. Bagi mahasiswa program studi hukum, memahami fungsi masjid secara komprehensif dapat menumbuhkan kesadaran hukum berlandaskan nilai spiritual dan sosial, mendorong peran aktif dalam membangunkan masyarakat yang adil sebagai visi Islam dalam menegakkan keadilan al-adl, menjadikan masjid sebagai tempat penyuluhan hukum, syariah, dan positif, membangun literasi hukum masyarakat, serta penyelesaian sengketa berbasis musyawarah. Di sini ada beberapa video kegiatan mahasiswa Unikma untuk memakmurkan masjid sebagai pilar peradaban Islam. Di sini saya dan teman saya sedang mengaji di Masjid An-Nahda. Di sini mahasiswa Unikma UKM Sautul Murabi mengadakan pembacaan kitab Rotib Al-Haddad di Madiun. Pada video kali ini, mahasiswa Unikma melakukan kegiatan latihan banjari di Musola Gor Unikma. Itu tadi sebuah cuplikan video yang bertema tentang memakmurkan masjid sebagai pilar peradaban Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.